petarung Wing Chun tuh selalu kalah sama MMA. Apa tanggapan Sifu tentang kekalahan Wing Chun di video tersebut? Oke. Hai guys, balik lagi sama saya Budi Lim di channel YouTube Tradisional Ip Man Wing Chun. Ya, seperti judulnya, kita akan melakukan sesi tanya jawab bersama Sifu Martin Kusuma. Ya, Sifu Martin, terima kasih banyak nih. Pada video kali ini Sifu berkenan hadir. Pertanyaan nomor 1, bisakah Sifu menjelaskan apa itu bela diri Wing Chun? Wing Chun itu sama kayak kita bilang kalau di China itu Kung Fu ya. Ya. Jadi bela diri, ya kan? Kalau di Cina itu ada Shaolin, ada Wutang, ada Arumai dan macam-macam. Nah, salah satunya jenisnya itu Wing Chun. Wing Chun, Ip Man. Nah, kelebihan Wing Chun dibanding dengan yang lain atau ciri khasnya itu perkelahiannya jarak dekat. Jadi close combat dia sistemnya. Dan bukan hanya itu, dia selalu rileks dan tanpa awalan. Makanya kenapa Wing Chun disebut bela diri perempuan, karena selalu seperti perempuan, rileks seperti perempuan. Berarti laki-laki nggak bisa dong Sifu belajar Wing Chun ini? Sama, sebenarnya laki-laki atau perempuan sama. Cuman kalau laki-laki kan agak sulit ya untuk rileksnya, itu aja. Yang jadi masalah kan agar orang selalu berpikiran kalau dalam satu real fight atau perkalian, orang selalu dengan power kan, kekerasan, harus kuat, berarti dia baru bisa menang. Justru di Wing Chun itu kita diajarkan untuk serileks mungkin tanpa power. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sifu Martin, bisa nggak sih ceritain sedikit ke kita tentang sejarah awal-awal Sifu tuh bisa belajar Wing Chun sampai sekarang ini? Oke. Saya belajar Wing Chun kira-kira waktu itu ya, tahun 2009 akhir atau 2010 awal. Pada awal-awal kita nemunya memang bukan Wing Chun yang kita harapkan, atau artinya bukan Wing Chun yang punya lineage keluar. Nah, pada tahun 2010 saya tidak ke Hong Kong, saya belajar kemana dia seminar. Jadi kalau dia seminar saya di Malaysia, ya saya datang. Ya tahu saya undang dia ke sini. Nah, setelah itu tahun 2012 akhir saya ke Hong Kong belajar. Mulai saat itulah saya ke Hong Kong dan belajar sama Ip Ching. Nah, sampai 2000 kurang lebih 5-6 tahun sampai 2017 saya belajar ke Siu Men, Grandmaster Siu Men, yaitu sekarang jadi guru saya sampai saat ini. Sifu, ngomong-ngomong Master Ip Ching sama Master Siu Men, memang apa sih perbedaan Master Ip Ching dan Master Siu Men? Jadi gini, setiap murid Ip Man bukan hanya Wing Chun aja ya, mungkin bela diri lain punya kasus yang sama. Di Ip Man banyak murid dan setiap murid punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakternya orangnya agak kalem, dia tidak agresif. Ada yang memang suka berantem, ya pasti kalau yang mau berantem ya harus cari dia. Nah, ada juga yang suka cuman tendangan atau suka main tangan aja atau main alat. Di Wing Chun kan ada toya, ada golok. Nah, spesialisnya misalnya dia latihannya hanya toya aja. Jadi spesialis dari murid Ip Man ini memang hanya toya misalnya. Nah, kebetulan yang saya belajar ini si Grandmaster Siu Men itu memang dia spesialis toya. Ya, di antara semua murid Ip Man. Nah, kalau Ip Ching sendiri karena memang anaknya rata-rata dia bisa. Rata-rata ya. Tapi masih juga ada yang lebih hebat untuk spesialis tertentu. Itu dia. Nah, Sifu kan sejauh ini belajar masih di Hong Kong dan yang saya pribadi tahu Sifu setahun bisa 4-5 kali ke Hong Kong. Nah, saya pribadi kan belajar dari Sifu nih. Nah, gimana nih Sifu solusi buat teman-teman lain yang di kotanya belum ada Wing Chun? Mereka ada pertanyaan, kenapa Sifu tidak mau ngajar mereka via online? Kenapa saya nggak pernah mengajar murid lewat internet ya? Kita bilang kan ya, tutorialnya. Karena gini, belajar Wing Chun bukan hanya belajar gerak. Jadi cuman saya kirim video, terus hafal gerakan, berarti udah bisa Wing Chun. Itu bukan. Gerakan mungkin semua bela diri atau siapapun bisa belajar gerakan Wing Chun, karena gerakan Wing Chun sedikit sekali dan sederhana. Yang jadi masalah gini, Wing Chun itu belajar soal filosofi, soal grounding, bagaimana cara grounding, bagaimana yang namanya energi langit dan bumi, bagaimana kita rasa. Makanya lihat kita belajar Jisau, kita harus
punya belajar bagaimana belajar rasa itu untuk mendapatkan sensitif gitu loh. Jadi konsepnya itu grounding seperti apa, kuda-kuda harus yang benar seperti apa. Jadi bukan cuman ikutin Kim Yung Ma sudah, tapi di dalam Kim Yung Ma sendiri belajarnya agak lama, harus bisa grounding, nggak bisa didorong. Walaupun kuda-kuda Kim Yung Ma itu seperti tegak, tapi kalau didorong itu susah sekali sebenarnya. Jadi memang tidak bisa belajar dari YouTube ya kita bilang. Bukan hanya, saya pikir bukan cuma Wing Chun aja deh. Setahu saya sampai hari ini pun taekwondo, karate, nggak ada yang perguruan internet. Setahu saya nggak ada. Orang belajar dari internet mungkin untuk mengingat aja. Jurus-jurusnya, misalnya form, kalau di karate kata 1, kata 2, atau di Wing Chun ada Sinin, Tao Cham Kyu. Orang supaya ingat gerakannya setelah ini apa, itu aja. Tapi kalau isinya, memang harus sama guru langsung. Nggak bisa, nggak ada guru. Ya sama tadi Budi tadi cerita kenapa saya ke Hong Kong. Ya, saya ke Hong Kong itu karena mau belajar isinya. Ya, kalau cuma gerakan ya mendingan saya belajar internet aja, nggak usah datang, biaya mahal. Ya, itu yang paling penting belajar Wing Chun. Banyak kota yang belum ada Wing Chun-nya nih, maksudnya belum ada perguruan tradisional di Wing Chun. Gimana nih kalau dari teman-teman yang tertarik mau berlatih Wing Chun tapi belum ada Wing Chun-nya sih, Bu? Jadi sebenarnya gini, di websitenya tim WC pun atau di Facebook kita sudah sering posting bahwa kalau ada teman-teman di daerah nih yang pengen belajar, bisa ngundang kita, undang saya atau ngundang instruktur tim WC lain untuk datang. Kita nggak terima bayaran kok, free. Jadi kita datang, paling disediain mungkin kalau bisa Jawa, kereta atau pesawat, pokoknya transportasi mesti disediain, tempat tinggal sama makan, itu aja. Jadi kita sampai hari ini memang tidak menerima uang untuk pembayaran mengajar atau fee mengajar, tidak ada. Jadi siapapun, mau nggak lihat dia agama, suku apapun, kita tetap kita datang. Apakah itu berlaku sampai hari ini sih, Bu? Ya, sampai hari ini. Semenjak tim WC kita berdiri, sampai hari ini kita masih tetap membuka yang namanya, kita sebutnya Wing Chun Journey. Jadi Wing Chun Journey itu orang dari provinsi manapun, daerah mana, undang kita datang, kita akan datang, bisa saya sendiri, atau satu tim, atau dia mau undang, misalnya instruktur terdekat, misalnya dia provinsinya, misalnya kita anggapnya gini, Maluku. Dia ada dari Papua. Nah, dari Papua Maluku kan agak dekat, naik pesawat lebih murah. Dia bisa undang instruktur dari Maluku dan memang tanpa fee atau bayaran untuk mengajar. Jadi dia hanya sediaan transportasi, akomodasi, sama tempat tinggal, makan, itu aja. Jadi buat teman-teman yang mau belajar Wing Chun, yang di kota kamu belum ada Wing Chun, udah tahu kan gimana caranya. Jadi nggak perlu alasan lagi atau belajar dari YouTube. Kamu tinggal klik link di bawah sini, ikutin tutorial dari kita kamu bisa mengadakan Wing Chun Journey. Ngomong-ngomong Wing Chun online nih, Sifu, banyak di video beredar petarung Wing Chun tuh selalu kalah sama MMA. Nah, apa tanggapan Sifu tentang kekalahan Wing Chun di video tersebut? Oke. Kalau yang kita lihat itu pertandingan antara, kalau nggak salah di Cina ya, itu antara MMA lawan praktisi Wing Chun, bukan hanya Wing Chun, kayaknya Tai Chi segala macam, itu kayak gini. Satu pertandingan nggak sesimpel yang dilihat. Pertama, seperti di Wing Chun, pertandingan Wing Chun harus lihat dulu beratnya. Jadi nggak bisa beratnya 100 kilo lawan 50 kilo, ya berat untuk menang, walaupun dia profesional ya. Pertama itu karena soal power segala macam. Kedua, dia itu benar-benar belajar Wing Chun atau hanya sekedar gerakan. Ya, maksudnya gini. Contohnya gini, kalau paling gampang lihat kita petinju ya. Petinju itu belajar di sasana apa enggak, atau belajar tinju hanya di rumah? Kan nggak bisa kalau belajar cuma di rumah autodidak terus bertanding lawan bela diri MMA atau petinju sekalipun nggak mungkin menang. Ya kan? Jadi
kompleks sekali. Jadi jam terbangnya bagaimana, gurunya siapa, ya kan? Jadi kalau satu pertandingan di Wing Chun pun sama. Pertandingan Wing Chun, Chisao yang kita sebut, itu harus lari supaya kardio, ya kan? Jadi banyak faktor. Atau Wing Chun-nya harus benar. Kalau mau fair, memang harus sama-sama. Kita contohnya gini, yang paling gampang, contoh nyata, Mayweather sama McGregor. Mayweather jago spesialis di tinju. Ya, mungkin kalau dia ke MMA dia pasti kalah. Tapi sebaliknya, McGregor jago sekali di MMA. Tapi waktu masuk ke tinju dia terkalah, bukan? Sama aja. Jadi nggak segampang itu. Bukan berarti kalau kita bisa Wing Chun terus berantem di tepi jalan, orang mungkin kelihatannya gayanya silat, berarti kita ngalahin silat, bukan? Ya dia mungkin baru 6 bulan, 3 bulan belajar, kita udah puluhan tahun, ya nggak mungkin menang yang cuma 3 bulan. Sebenarnya konsepnya itu. Ya, tidak sesimpel itu. Nah, jadi Sifu, gimana cara saya atau teman-teman lain untuk membuktikan skill Wing Chun yang sudah kita pelajari? Iya. Di Federasi Wing Chun Indonesia kan sudah ada bikin pertandingan, mulai dari kejurda, kejurnas kan di sana ada pertandingan Wing Chun. Nah, kalau kamu memang belajar Wing Chun-nya bagus, teknik Wing Chun bagus, ya tinggal datang aja ke pertandingan. Sampai nanti bisa tertanding di luar negeri, sampai ke Hong Kong. Menang di daerah, bisa ikut kejurnas yang diadakan oleh Federasi Wing Chun Indonesia. Nanti kita akan kirim juara-juara itu, malah kita kasih dana atau kita subsidi untuk berangkat ke kejuaraan dunia yang kejuaraan Wing Chun yang diadakan oleh Indo Organisasi Wing Chun Dunia, Wing Chun Athletic Association. Oke, jadi itu guys jawabannya. Sesi tanya jawab sama Sifu Martin Kusuma. Nomor 1, bagaimana cara melatih kecepatan refleks pada skill Wing Chun? Pertanyaan dari Jeffrey Alfi. Mesti bagi dua dulu nih, ceritanya speed dulu atau kecepatan. Nah, belajar speed atau kecepatan, kita di Wing Chun itu bisa cepat atau speednya cepat sekali itu karena relax. Kalau nggak relax, orang nggak mungkin bisa cepat. Coba kita kerasin tangan, semua tangan, kita dorong aja susah, jangankan mau cepat, ya kan? Itu pasti. Jadi pertama itu speed itu dapat karena relax. Nah, memang belajar relax nggak gampang, perlu waktu, perlu ada metodenya. Ya, makanya mesti ada guru. Kamu harus belajar ke kelas. Tadi yang di awal saya pernah cerita bahwa kita belajar itu harus guru, nggak bisa tutorial di internet, nggak mungkin bisa cepat. Nah, kalau bicara soal refleks itu lain lagi. Kalau refleks itu di Wing Chun kita diajarkan bagaimana refleks supaya cepat dan bisa ada refleks. Refleks itu didapat pertama sama dari relax. Kedua dari sensitif. Ya, makanya kita belajar Chisao. Di Wing Chun ada Chisao atau kita sebut tempel tangan. Itu tempel tangan kan karena kita relax, kita bisa rasa kan orang mau bergerak, mau maju atau mau mundur atau dia mau keluarin tenaga. Nah, dari situlah karena relax dan sensitif timbullah refleks sebenarnya. Itu tahapannya. Jadi nggak bisa tiba-tiba belajar refleks. Nggak mungkin bisa. Tiba-tiba mau cepat, ya kita sendiri kaku gimana mau cepat. Ya, jadi balik lagi ke basicnya Wing Chun. Jadi harus datang ke kelas, belajar dari dasar. Belajar gimana harus relax. Ya kan, kalau nggak bisa relax, nggak mungkin bisa. Sifu, ada metode paket nggak yang instan biar kita cepat bisa? Lah kalau instan saya nggak perlu ke Hong Kong kalau begitu kan sebenarnya, ya kan? Jadi memang perlu guru, ya. Memang kalau saya kasusnya mungkin perlu biaya besar karena guru saya kan ada di Hong Kong. Tapi mau nggak mau nggak ada cara lain, ya, nggak ada metode shortcut untuk bisa belajar dari internet, nggak mungkin bisa karena dapat gerakan aja. Oke, dicatat ya Jeffrey, perlu guru, tidak bisa dari YouTube. Nah, ke pertanyaan nomor 2, Sifu. Ini lebih ngomong ke filosofi Wing Chun. Apa yang harus selalu diingat ketika belajar Wing Chun? Dari Muhammad Ikhlas 01. Oke, belajar Wing Chun atau belajar bela diri itu gini. Wing Chun kan bela diri. Artinya orang belajar bela diri itu bukan menyerang orang ya. Artinya kita buat bela diri, ya kan? Jadi kalau belajar Wing Chun karena bela diri sifatnya memang tidak lebih ke sport. Memang kita sudah ke sport karena ada Federasi Wing Chun Indonesia. Kalau khusus tim WC, kita tuh belajar bela diri untuk bela diri. Misalnya kita di jalan,
kita pukul itu kan ikutin konsep filosofi Wing Chun ya, yang mematikan. Contohnya di sini atau di leher itu sah-sah saja karena bela diri. Tapi bukan kita membuli orang. Dan di konsepnya selain tadi di Wing Chun sendiri atau di Kung Fu itu kita kan kenal namanya Kung Fu itu kan konsep keluarga. Jadi keakraban, kekeluargaan, menghormati guru, menghormati sesama, seperguruan itu penting sekali buat hidup ya. Jadi bukan cuman orang belajar bagaimana di Wing Chun tuh belajar bagaimana berkelahi ya, berantem sama orang, bukan. Tuh, menghormati kelas selalu diingat ya pesan Sifu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 3 dari Stevian Top. Apakah Wing Chun menggunakan pernapasan khusus, Sifu? Ya, jadi kalau Wing Chun itu menggunakan napas perut ya, pusatnya di Tantien. Mungkin semua bela diri Kung Fu sama ya, ada teknik pernapasannya, nggak ada yang polos ya kan. Makanya lihat kalau di Wing Chun paling gampang, pernah lihat kita orang main Sining Tao, itu napasnya bukan di dada, kalau di dada dia goyang-goyang ya, jadi selalu napas di perut di bawah ya, kita sebutnya diafragma. Apa itu sama Sifu seperti orang yang bernyanyi? Ya, konsepnya kurang lebih sama ya, kayak orang penyanyi seriosa. Contohnya gini, kita lihat. Wing Chun tidak ada teriak. Ya, orang bisa pukulan ganda berkali-kali, mungkin lebih dari 5 kali atau 10 kali. Contohnya kita lihat di film Ip Man ya. Nggak pernah Donnie Yen itu di film Ip Man teriak. Memang tidak ada teriak. Di Wing Chun konsepnya napasnya napas dari diafragma. Ya, konsep di Tantien, berpusat di Tantien. Jadi konsep diafragma pukul berkali-kali tapi tidak ngos-ngosan. Ya, bukan hanya tidak ngos-ngosan. Ya, contoh balik lagi penyanyi, mana pernah penyanyi serius sekian nyanyi setengah menit tarik nafas, kan tidak ada. Ya. Nah, sama. Sebenarnya konsepnya sama. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 4. Perbedaan Jeet Kune Do dan Wing Chun, mana yang lebih baik dipelajari terlebih dahulu? Dari LDJ. Oke, kalau kita bicara soal Wing Chun dan Jeet Kune Do, sebenarnya Jeet Kune Do itulah bisa ada karena adanya Wing Chun. Jadi kenapa? Karena kalau kita bicara Jeet Kune Do berarti kan bicara soal yang ciptain ya. Yang ciptain Jeet Kune Do kan Bruce Lee. Bruce Lee itu kan belajar Wing Chun sama Ip Man, ya kan? Nah, lihat waktu tutorial atau kita lihat video-video lama dia belajar itu pasti ada sisaunya. Ya. One in Punch, semua konsep Wing Chun. Nah, sekarang kalau kita lihat mana bagus, kalau kalian mau belajar misalnya Jeet Kune Do tanpa belajar Wing Chun, yang nggak mungkin Jeet Kune Do-nya bagus. Itu sudah kartu mati, karena Ip Man sendiri belajar sisau. Kalau kamu belajar Jeet Kune Do tapi tidak kenal sisau, berarti kamu sebenarnya bukan Jeet Kune Do. Itu kreasi kamu sendiri. Oke, terima kasih Sifu. Tuh, LD, jadi belajar Wing Chun dulu ya di kelas tradisional Ip Man Wing Chun. Oke, Sifu, terima kasih banyak atas sesi tanya jawab hari ini. Tapi sebelum kita tutup video ini, Sifu, ada pesan nggak buat teman-teman netizen kita nih, penggemar bela diri Wing Chun khususnya? Ada berapa pesan. Satu tuh gini, kalau mau belajar Wing Chun memang harus datang ke kelas, harus punya guru gitu loh. Jadi kalau nggak punya guru agak sulit ya. Nah, kedua, kalau untuk mau tahu soal sejarah atau kebenaran, ya kan, filosofi segala macam, jadi bisa ikutin YouTube-nya Tim WC, Tradisional Ip Man Wing Chun. Memang selama ini kita tidak pernah mengajarkan tutorial cara teknik Wing Chun itu lewat YouTube, tidak pernah, karena mungkin nggak akan bisa gitu loh. Jadi harus datang ke kelas. Nah, tapi lewat YouTube kita bisa jelasin sejarahnya, kenapa seperti ini, apa bedanya. Jadi kita bisa memberi informasi yang lebih detail dan lebih benar kepada semua pecinta Wing Chun, bahwa konsep belajar Wing Chun itu kayak gini loh, harus apa saja gitu loh. Jadi memang salah satu media yang bisa mengajarkan orang mengenai sejarah, filosofi dan segalanya memang bisa lewat YouTube, tapi bukan konsep belajar secara ke kelas gitu ya. Jadi kalau mau lebih detail, lebih bagus soal teknik, memang harus ke kelas karena harus ada rasa, itu aja. Oke, Sifu, terima kasih banyak untuk sama-sama. waktunya.
Sekian sudah sesi tanya jawab kita hari ini bersama Sifu Martin Kusuma. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf juga nggak semua pertanyaan bisa kita bacakan karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Thanks for watching. Bye-bye. Tapi Sifu, memang boleh begitu belajar dari Master A ke Master B ke Master C begitu? Nah, di kungfu memang tidak boleh. Jadi bukan hanya Wing Chun. Kungfu kan, Wing Chun bagian dari kungfu. Itu nggak boleh. Menjadi boleh kalau ada izin dari guru kita sendiri. Guru di awal, atau kita ada kasus dan ada izin dari di atas kita. Berarti kakek, misalnya guru kita, kakek level kita sebut lineage, guru kita, kakek kita, dan nah, kalau ada izin dan direstui itu boleh. Kalau nggak boleh memang. Ya, yang kita mau pergi belajar pun tidak akan mau ngajar kita. Terus gimana cara Sifu bisa disetujui oleh si Wiyukman? Nah, kalau di saya mungkin agak beda dengannya, karena kalau di saya itu karena kasus. Ya, saya tidak sebut nama. Yang tadi saya cerita saya belajar di awal 2 tahun, 3 tahun di awal. Nah, saya ada masalah pribadi ya. Dan masalah itu memang tidak bagus untuk jadi seorang guru terlibat masalah seperti itu. Jadi saya lapor ke, berarti di atas saya kakek guru saya ke Ipching, saya kasih tahu kronologi saya seperti ini kasusnya. Akhirnya Ipching menerima saya. Itu awal ceritanya. Nah, dari Ipching saya pindah ke Siumen pun itu ada kasus ya. Saya nggak sebutin kasus di sini, tapi kasus itu yang akhirnya Ipching memberi izin saya belajar sama Siumen. Sebenarnya itu aja. Jadi kalau nggak ada kasus-kasus seperti itu, kalau misalnya saya tidak benar, itu nggak mungkin dikasih. Tapi kebetulan saya yang apa ya? Kalau kita bilangnya ya dijolimin seperti itu. Nah, kalau you dijolimin sama guru atau late age kamu lapor ke atas lebih tinggi, pasti mereka akan tolong karena kungfu itu keluarga. Tidak boleh membuli keluarga atau menipu atau mengerjain keluarga. Sebenarnya di kungfu seperti itu. Nah, Sifu, terus setelah Sifu pindah, apakah dengan lineage Ipching Sifu baik-baik saja? Baik, nggak ada masalah. Ya, kebetulan sekarang Ipching juga sudah tidak ngajar. Ya, dia di kelas Ipching sendiri, Ipching sudah tidak ngajar, semua asistennya yang ngajar. Karena kondisi kesehatan Ipching, dia memang sudah tidak ngajar. Jadi, bukan cuma di kita ya, di seluruh dunia pun kalau mau cari Ipching sudah tidak ngajar. Memang sudah tidak terima murid memang. Ya, nah, saya beruntung waktu itu bisa diterima murid oleh Grandmaster Ipching. Ya, dan saya pindah juga karena ada sebab tertentu yang akhirnya Ipching memberi izin saya belajar Siumen. Ya, sama kayak saya sekarang kalau saya ke Hong Kong, saya ke Ipching juga saya pasti masih manggil dia Sifu. Kepada murid-muridnya saya juga panggil Si Heng. Jadi masih satu keluarga. Saya sering ke Hong Kong bukan hanya datang belajar, tapi acara-acara misalnya konferensi atau pertandingan Wing Chun dunia, saya masih ketemu mereka dan masih jadi sahabat, masih teman baik, kayak keluarga lah. Berarti silaturahmi tidak terputus? Ya, tidak, betul.